Oke, baik. Kita lanjut ya. Kemarin materinya sudah sampai di sudah sampai di language prolog ya, pengenalan bahasa. Oke, kita apa namanya? Ya, ya kemarin ya kita sudah bahas komponen bahasa tulis mulai dari yang terkecil itu ada letter atau huruf ya, yaitu simbol bunyi. Kemudian dari letter atau huruf itu ya, kemudian dirangkai itu jadinya dia kata ya. Jadi setelah huruf ada kata, yaitu rangkaian huruf yang memiliki makna. Kalau misalnya dia rangkaian huruf tapi tidak memiliki makna, berarti dia bukan termasuk kata. Dan kemarin juga kita sudah bahas sedikit apa ya, perkenalan sedikit tentang part of speech ya, bagian jenis-jenis kata. Jenis-jenis kata itu ada verb, noun, pronoun, dan lain-lain gitu ya. Ada 8 kemarin. Oke. Nah, setelah word kata itu tadi kalau huruf dirangkai jadinya kata. Nah, selanjutnya setelah itu kata dirangkai ya, jadi ada beberapa rangkaian kata itu, kemudian jadinya kalau kemarin dijawabnya kalimat ya. Nah, tapi sebelum kalimat itu ada yang namanya frase gitu ya. Jadi sebelum ke kalimat ada yang namanya phrase. Oke, contoh gadis cantik. Nah, ini kan ini contoh aja ya. Contoh aja. Oke, gadis cantik. Nah, di sini ada kata gadis dan cantik. Jadi ini ada kata gadis dan cantik. Nah, kemudian di sini kan ini kan rangkaian kata ya. Nah, ada dia berupa rangkaian kata yang memiliki makna. Gadis cantik. Nah, tapi kemudian apakah ini adalah kalimat? Jawabannya kan bukan ya, karena yang namanya kalimat itu harus ada verbnya, ada kata kerja. Sedangkan di sini tidak ada kata kerja. Nah, inilah yang namanya phrase ya, frasa. Oke. Jadi phrase itu adalah rangkaian kata yang memiliki makna tapi tidak berpola subjek verb ya. Jadi dia rangkaian kata yang memiliki makna tapi tidak berpola subjek verb. Ya, seperti di contoh tadi gadis cantik itu ya. Jadi dia merupakan rangkaian kata yang memiliki makna tapi tidak berpola subjek verb. Kenapa kalau berpola subjek verb? Nah, kalau berpola subjek verb nanti itu adalah kalimat. Oke. Next. Nah, kalau dia tidak berpola subjek verb, terus polanya itu ada, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada yang diterangkan dan menerangkan. Ada yang diterangkan atau dijelaskan, ada yang menerangkan atau memberikan keterangan tambahan. Kalau di bahasa Inggris yang diterangkan itu disebut head ya. Head itu kan kepala ya. Kepala. Tapi kalau di sini kita istilahkan saja intinya, intinya. Nah, kalau yang menerangkan atau memberikan keterangan tambahan itu kita istilahkan nanti modifier. Modifier ya. Atau yang memberikan keterangan tambahan. Contoh di yang tadi tuh gadis cantik ya, gadis cantik ini nih. Kalau ditanya, ini kan bukan subjek verb ya, bukan rangkaian subjek verb, tapi dia itu nanti rangkaiannya diterangkan menerangkan. Kalau ditanya yang diterangkan, yang dijelaskan yang mana, yang menjelaskan atau memberikan keterangan tambahan itu yang mana sih antara gadis dan cantik itu? Dapat ada yang bisa jawab? Yang dijelaskan yang mana, yang menjelaskan yang mana? Silahkan dibaca nih. Gadis cantik, gadis cantik, gadis cantik. Yang mana kira-kira? Yang diterangkan yang mana, yang menerangkan yang mana? Yang menerangkan itu Kak cantik. Yang diterangkan. Yang diterangkan itu gadis. Oke, sip. Yang menerangkan itu cantik, yang diterangkan, yang dijelaskan itu gadis. Oke, yang dijelaskan itu gadisnya. Yang memberikan keterangan tambahan itu cantiknya. Jadi diterangkan gadis, menerangkan cantik. Jadi diterangkan dulu baru menerangkan. Nah, umumnya kalau di bahasa Indonesia
diterangkan dulu baru menerangkan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris umumnya menerangkan dulu baru diterangkan ya. Oke, jadi menerangkan dulu baru diterangkan atau modifier dulu baru head biasanya kalau dalam bahasa Inggris. Modifier dulu baru head gitu ya. Oke, jadi cantik dulu baru ya modifier dulu baru head gitu ya. Baru gadisnya. Sehingga kalau dirubah ke bahasa Inggris jadinya nanti beautiful girl. Oke, beautiful girl. Jadi headnya di girl, modifiernya di beautiful. Oke. Nah, itu untuk phrase ya. Phrase, frasa. Oke, kita lanjut. Nah, jenis phrase yang pertama itu adalah noun phrase. Oke. Noun phrase. Oh ya, ini maaf nih urutannya ini tidak berurutannya gitu ya. Ada perubahan nih pas di upload ke Google Slide jadinya gini. Oke, but it's okay. Jadi noun phrase yaitu frase yang intinya atau headnya berupa noun. Jadi teman-teman perhatikan saja headnya itu. Jadi dalam frase yang penting itu adalah headnya, intinya gitu ya. Sama dengan orang yang penting itu kepalanya. Kalau tidak ada kepalanya tidak bisa jadi orang gitu ya. Tidak ada kepalanya. Oke, headnya. Jadi intinya berupa noun. Oke, makanya namanya noun phrase gitu ya. Contohnya ya, contohnya mobil merah. Jadi mobilnya diterangkan, merahnya yang menerangkan, memberikan keterangan tambahan bahwa mobil ini merah gitu. Oke, jadi ada diterangkan, menerangkan. Kalau dirubah ke bahasa Inggris kan tadi kalau bahasa Inggris dia menerangkan dulu baru diterangkan ya, atau modifier dulu baru saya admit dulu nih yang mau masuk. Oke. Jadi kalau dalam bahasa Inggris tadi modifier dulu baru head gitu ya. Modifier. Jadi merah dulu baru mobil. Jadinya nanti red car gitu ya. Red car. Oke. Kemudian headnya di car. Jadi intinya itu ada di car, yang diterangkan itu adalah car yang kelas katanya berupa noun. Yang kelas katanya berupa noun ya, car noun. Oke, kemudian yang modifiernya atau yang menjelaskan, menerangkan itu adalah red, yang kelas katanya berupa adjektif atau kata sifat. Oke, adjektif atau kata sifat. Oke, nah kemudian timbullah prinsip dasar di mana yang bisa menjelaskan noun itu adalah adjektif ya. Jadi yang bisa menjelaskan noun itu adalah adjektif. Ini dicatat-catat ya. Jadi segala sesuatu yang menjelaskan atau mendeskripsikan noun itu nanti jadinya adjektif. Kelas katanya adjektif. Oke. Nah, ini diingat baik-baik. Oke ya, kemudian head bisa bias, bisa gitu. Head bisa memiliki lebih dari satu modifier. Oke, jadi dalam frase, noun phrase itu headnya itu biasanya cuma satu. Headnya cuma satu. Ya, tapi modifiernya boleh lebih dari satu ya. Oke, jadi untuk polanya itu modifier head ya. Jadi frase di noun phrase yang pertama itu polanya yang pertama itu boleh modifier head. Oke. Sebenarnya bisa MHM, modifier head, modifier. Jadi ada modifier setelah headnya itu sebenarnya boleh. Oke, tapi nanti itu ya. Ini dasarnya aja dulu. Oke, sip. Dan ya, itu tadi. Jadi polanya modifier head, di mana headnya berupa noun kayak ini. Headnya berupa noun. Kemudian modifiernya berupa adjektif ya. Kalau misalnya headnya itu berupa noun, sudah bisa dipastikan bahwa modifiernya itu pasti kelas katanya adjektif. Oke. Kalau headnya sudah berupa noun, berarti bisa dipastikan bahwa kelas katanya itu pasti kelas katanya adjektif ya. Modifiernya itu pasti kelas katanya adjektif karena yang bisa menjelaskan noun adalah adjektif. Oke.
Kemudian kita ke ini contoh ya di note yang kedua ya, head bisa memiliki lebih dari satu modifier. Contohnya an expensive red car. Jadi sebuah mobil merah yang mahal. Oke. Sebuah mobil merah yang mahal. Oke. Nah, ini kan yang diterangkan car-nya ya, head-nya ada di car, kemudian sisanya itu adalah modifier atau yang memberikan keterangan tambahan ya. Oke, ini modifier red car kan bisa atau expensive car. Nah, itu kan dia menerangkan car ya. Atau a car gitu ya, a car. Di sini an karena di sini dia ketemunya dengan bunyi vokal gitu ya, vowel. Oke, makanya pakai an, expensive. Oke, jadi ini jadi bisa seperti ini polanya fresh ya, non fresh. Oke, boleh satu headnya. Kemudian modifiernya boleh lebih dari satu ya. Nah, ingat-ingat aja dulu ini nanti ya. Yang bisa menjelaskan noun adalah adjektif. Oke, jadi pasangannya itu adalah adjective noun ya. Adjective noun. Oke. Jadi kalau head-nya berupa noun di sini, nah bisa dipastikan bahwa modifiernya nanti itu kelas katanya adjektif. Oke. Nah, itu noun phrase. Oke, head-nya berupa noun, modifiernya berupa adjektif. Oke, jelas di sini? Atau ada yang tidak mau ditanyakan dulu? Ada yang Kak, coba ulang mananya? yang itu Kak tadi adjektif. Ah, Eh, oke. Ini ya. Yang ini aja yang dicatat in your mind that yang bisa menjelaskan noun itu adalah adjektif. Oke, yang bisa menjelaskan noun itu adalah adjektif. Oke. Red card. Contoh lain misalnya apa ya non phrase yang intinya ada pada noun. Kalau tadi kan ini mobil merah, mobil yang berwarna merah gitu ya. Contohnya apa? Buku yang mahal. Buku yang mahal. Jadi yang diterangkan adalah bukunya, yang menerangkan kan mahal, buku yang mahal. Kalau dirubah jadinya apa? Expensive book gitu ya. Expensive book. Jadi headnya adalah ada di book, kemudian modifiernya itu expensive ya, berupa adjektif. Nah, sama dengan ini. Ya, itu ciri-cirinya kalau non phrase non phrase ya. Jadi intinya ada pada noun dan modifiernya itu adjektif. Oke. Ini gitu. Film merah, apa tadi? Buku mahal. Atau kita lanjut aja dulu. Mungkin masih ada contoh kali ya. Sini. Oh ya, ini buku mahal. Ya, expensive book. Oke. Jadi head-nya itu adalah di book dan modifiernya itu expensive ya, berupa adjektif. Oke. Jadi book ini ya, book noun ya. Sedangkan expensive itu adjektif. Adjektif. Oke. Expensive book. Nah, jadi salah kalau misalnya dia book expensive. Nah, book expensive itu tidak boleh head dulu baru modifier ya. Harus modifier baru head. MH modifier head. Oke, nanti di ingat-ingat ya. Di pertemuan selanjutnya mungkin saya tanya-tanya gitu. Oke, selanjutnya di contoh lain mungkin apa ya? Sebuah mobil. Kalau ini kira-kira sebuah mobil. Kalau yang di atas kan buku mahal, buku diterangkan dulu baru menerangkan buku yang mahal. Kalau ini sebuah mobil kira-kira yang diterangkan yang mana, yang menerangkan yang mana? Ayo. Sebuah mobil. Diterangkan mobil. Diterangkan Terangkan mobil. menerangkan sebuah. Oke, sip. Yang diterangkan mobil, yang menerangkan Sebuah. sebuah ya. Menerangkan. Oke. Oke, jadi menerangkan baru diterangkan. Nah, apakah dia harus ditukar? Jawabannya tidak ya. Jadi tetap
Kalau dia berupa bilangan, kalau dia merupakan bilangan ya di sini tetap ya jadinya a car gitu. Oke. Jadinya a car. Nah, jadi a car itu non phrase ya, headnya di car, modifiernya di Oke. Jadi modifiernya di sini. Tadi headnya di car ya, headnya di car. Intinya di car. Iya. Berupa noun. Karnya kan noun, kata benda. Modifiernya itu adalah artikel Jadi artikel ini, sebuah ini jadi modifier. Kalau saya tanya, kelas katanya di sini apa? Ayo. Menerang Iya, kelas katanya. Noun, menyatakan noun, pronoun, adjektif, adverb atau apa? Adjektif. Kenapa adjektif? Kenapa adjektif? Karena semua yang menjelaskan noun adalah adjektif. Bagus sekali. Oke, sip. Semua yang menjelaskan noun itu dianggap sebagai adjektif. Kelas katanya adjektif. Nah, artikel di sini dia kelas katanya adjektif karena dia menjelaskan nounnya. Dia menjelaskan noun. Card. Oke, sip. Nah, selanjutnya kita ke contoh selanjutnya. Kantor polisi. Oke, kantor polisi kira-kira yang menerangkan yang mana, yang diterangkan yang mana? Ayo. Kantor polisi. Baca 2 kali, baca 3 kali. Ya, kalau 1 kali agak bingung. ini diterangkan kantornya. Yang diterangkan kantornya, yang menerangkan polisi ya. Ini menerangkan bahwa kantornya itu kantor polisi. Oke. Oke. Kantornya yang diterangkan, polisi ini yang menjadi keterangan tambahan itu ya. Kantor polisi bukan kantor pos ya. Oke. Nah, kantor polisi. Kalau dirubah jadinya police office. Oke, boleh. Police station juga boleh. Police office. Office. Oke. Intinya berarti dia inti tadi kantor ya. Yang diterangkan kan kantor, office. Berarti headnya itu headnya itu ada di office. Headnya. Headnya. Terus modifiernya berarti di police. Ini berarti M. Modifier. Kan gitu. Oke. Jadi dia menjelaskan office gitu ya. Police office. Ini head, ini modifier atau intinya. Intinya office. Office kelas katanya apa? Office kelas katanya Noun. 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 Ya, noun. Office kelas katanya noun. Police kelas katanya apa? Police. Police. Ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Police kan polisi ya. Kira-kira kelas katanya apa? Jadi lihat posisinya dia sebagai apa di situ. Dia modifier noun. Ya, tadi apa prinsipnya? Ya, semua yang menjelaskan noun itu adalah iya adjektif gitu ya. Jadi di sini dia sebagai adjektif. Oke. Meskipun asalnya dia noun gitu ya. Asalnya sebenarnya noun, tapi dia difungsikan sebagai adjektif karena dia menjelaskan noun. Oke. Jadi istilahnya ini adalah non adjunct ya. Non adjunct itu noun yang difungsikan sebagai adjektif. Noun yang difungsikan sebagai adjektif. Oke, jadi itu aja mungkin prinsipnya tadi, semua yang menjelaskan noun itu dikategorikan sebagai adjektif gitu ya. Oke. Saya hapus dulu. Oke. Itu untuk noun phrase tadi ya. Jadi noun phrase itu polanya ada modifier head ya. Sebagai dasar ini modifier head, di mana intinya itu ada berupa noun dan modifiernya berupa adjektif. Oke.
Kemudian head bisa memiliki lebih dari satu modifier ya. Contohnya ini an expensive red car. Oh. Oke. Itu untuk noun phrase. Oh ya, tadi noun phrase itu frase yang intinya berupa noun ya. Frase yang intinya berupa noun. Oke, selanjutnya kita ke jenis frase yang kedua. Tadi itu frase noun ya. Noun phrase itu frase yang intinya ada pada noun. Selanjutnya ada adjective phrase. Nah, adjective phrase berarti ini definisinya dia adalah frase yang intinya ada pada adjektif. Oke. Oke, berarti head-nya itu berupa adjektif ya. Head-nya itu berupa adjektif, intinya berupa adjektif. Oke. Ya, jadi phrase yang intinya atau head-nya berupa adjektif. Polanya, oh ya, ini kita berangkat dari contoh dulu. Oke. Ya, ini tidak teratur nih. Nggak apa-apa. Oke. Kalau misalnya, contoh yang pertama ya, kita bahas aja contoh yang pertama. Sangat senang. Ya, sangat senang. Yang diterangkan yang mana, yang menerangkan yang mana? Sangat senang. Ayo. Yang diterangkan yang mana? Yang menerangkan yang mana? Sangat Diterangkan itu sangat senang, menerangkan sangat. Oke, yang diterangkan adalah senang. Yang diterangkan ya, yang menerangkan itu sangatnya, bahwa dia sangat senang gitu. Gitu. Oke. Yang diterangkan senang, yang menerangkan atau yang menjelaskan ini adalah sangat. Oke, kalau dirubah dia akan tetap saja ya modifier head. Jadi modifier dulu baru head. Very happy. Headnya yang mana? Headnya ada di happy. Ya, headnya ada di happy. Kemudian modifiernya ada di very. Very. Oke. Happy kelas katanya adjektif. Oke, ini kan adjektif ya. Nah, kemudian very ini adalah adverb ya. Kalau kemarin teman-teman ada kemarin ya saya jelaskan sedikit itu di bagian adverb ada namanya adverb of degree yang extremely, so, to, very, enough yang menyatakan tingkatan itu ya. Nah, itu adverb of degree. Nah, sama dengan very ini ya, very adverb of degree. Oke. Oke, jadi head-nya berupa itu tadi ya adjective phrase itu head-nya berupa adjektif ya. Kemudian modifiernya itu adverb. Nah, di sini ada catatan yang bisa menjelaskan adjektif adalah adverb. Oke, yang bisa menjelaskan adjektif hanyalah adverb. Tadi yang bisa menjelaskan noun adalah adjektif ya di noun phrase ya. Yang bisa menjelaskan noun itu adalah adjektif. Nah, sedangkan yang bisa menjelaskan adjektif atau menerangkan adjektif itu adalah adverb. Ya, adverb. Oke. Contohnya ini. Very happy. Cukup cantik misalnya. Oh ya ya, sebentar sebelum kita ke contoh yang kedua. Contoh lain ya, kalau misalnya mau adjective phrase itu pakai saja adverb of degree yang lain ya. Misalnya apa adverb of degree yang lain selain very? Extremely amat gitu. Extremely happy atau terlalu senang misalnya. Too happy gitu ya. Terlalu senang. Nah, jadi ya ciri-cirinya kalau adjective phrase dia modifiernya itu berupa adverb of degree. Oke, kayak very, to, extremely gitu ya. Oke, too sad, ya, terlalu sedih. Ya. So sad, I'm so sad. Nah, so sad, ya, sangat sedih. Nah, itu contohnya untuk adjective phrase ya. Jadi terdiri dari head berupa adjektif dan modifier berupa adverb. Kita ke contoh yang kedua. Tadi itu modifier head ya. Kita ke contoh yang kedua. Cukup cantik ya. Sama dengan yang di atas. Cukup itu menerangkan, cantiknya yang diterangkan.
Ya, so gitu. Cukup cantik. Nah, kalau dirubah ke bahasa Inggris, kita pakai enough aja. Jadinya gimana tuh? Bahasa Inggrisnya gimana? Cukup cantik. Coba bahasa Inggris kan. Apa kira-kira? Apa sangat senang kan? Very happy. Kalau cukup cantik, enough, enough beautiful atau beautiful enough? Beautiful. Kenapa bukan enough beautiful? Karena ya karena kenapa bukan modifier had dulu? Ya, kita ikuti aja nih. Enough beautiful ya. Kenapa? Karena kedengarannya aneh ya. Kedengarannya aneh. Beautiful. Ya, enough beautiful ya. Oke, jadi khusus untuk enough ya. Jadi polanya itu head dulu baru modifier ya. Khusus untuk enough sebagai adverb enough ini ya. Khusus untuk adverb enough dia polanya head dulu baru modifier. Oke, jadi sudah betul tadi ya, tidak boleh kita mengatakan enough enough beautiful ya, enough beautiful. Tapi harusnya beautiful dulu ya, head dulu baru modifier beautiful enough. Oke. Beautiful enough. Oke, jadi head modifier. Ini khusus untuk adverb enough. Kalau adverb yang lain, polanya tetap yang pertama ini modifier head gitu ya. Misalnya adverb to atau adverb so, adverb very atau extremely atau apa ya yang sama artinya dengan enough, pretty atau quite gitu ya. Quite happy, quite ini. Nah, itu polanya tetap modifier head. Khusus untuk adverb enough saja, dia polanya ini head modifier ya. Oke, jadi untuk adjective phrase polanya ada dua. Dia bisa modifier head ya. Dan bisa juga head modifier seperti di contoh yang kedua khusus untuk adverb enough. Oke, khusus untuk adverb enough. Oke. Jadi ini adverb of degree-nya ya. Adverb of degree itu ada extremely, to, so, terlalu ya. So, very itu sangat, enough cukup, quite, rather, pretty itu hampir sama artinya semua. Enough, quite, rather, pretty. Pretty kalau dia adverb ya artinya cukup, agak, lumayan gitu ya. Completely juga bisa, completely ya, completely. Itu bisa menjadi apa ya? Modifier gitu ya. Modifier adjektif. Oke, nah khusus untuk enough tadi khusus untuk enough itu polanya head modifier, jadi head modifier polanya kalau khusus untuk enough. Kalau yang lain nih, yang jadi modifier yang lain nih, adverb yang lain nih jadi modifier itu tetap polanya ini ya, yang pertama modifier head. Misalnya kita ganti very dengan extremely bisa, extremely happy, too happy, so happy, very happy, gitu ya. Quite happy, rather happy, pretty good, completely happy. Jadi khusus untuk enough saja dia di belakang. Oke. Nah, itu untuk adjective phrase, yaitu frase yang intinya berupa adjektif dan modifiernya berupa adverb. Oke, berupa adverb. Oke, polanya modifier head dan yang kedua head modifier khusus untuk adverb enough ya, khusus untuk adverb enough. Ingat notnya ya, ingat notnya yang bisa menjelaskan adjektif adalah adverb. Ya, jadi khusus untuk adverb enough polanya head kemudian modifier enough. Oke, jadi itu untuk adjective phrase. Oke. Nah, selanjutnya nanti boleh diulang-ulang ya videonya. Oke, selanjutnya. Oke, tadi catatannya yang bisa menjelaskan, kalau saya mulai dari noun phrase, yang bisa menjelaskan noun itu adalah adjektif gitu ya. Sedangkan ini yang bisa menjelaskan adjektif itu adalah adverb. Ya, adverb itu sendiri.
Oke, kita ke jenis phrase yang selanjutnya. Yang ketiga, adverbial phrase. Adverbial phrase berarti adalah frase yang intinya ada pada adverb. Ya, jadi ada pada adverbial phrase. Polanya, oh ya nanti aja polanya kayak tadi ya. Nah, di sini ada contoh terlalu jarang atau too seldom. Too seldom gitu ya. Cukup sering, ada cukup sering ya. Jadi sama dengan yang tadi polanya ya. Kalau enough itu tidak boleh dia di depan tapi harus di belakang ya. Cukup sering enough. Tidak boleh enough often. Jadi harus often enough gitu. Oke. Oh, oke. Terlalu jarang, too seldom. Nah, di sini head-nya ada di terlalu jarang, berarti yang diterangkan ini jarangnya ya. Terlalu ini yang menerangkan. Oke. Jadi head-nya di seldom, modifier-nya adalah too. Oke. Head-nya seldom, modifier-nya adalah too. Jadi sebenarnya sama dengan yang tadi ya, yang adjective phrase sama saja modifier head. Yang beda itu cuma di head tok. Yang beda cuma di head-nya saja. Kalau yang adjective phrase tadi head-nya di sini berupa adjektif. Misalnya too happy, happy misalnya di sini too happy. Nah, sedangkan ini untuk adverbial phrase head-nya berupa adverb juga, ya too seldom, terlalu jarang, gitu ya. Terlalu jarang. Nah, dia head-nya berupa adverb, modifier-nya juga adverb. Oke, nah makanya di sini muncul not yang bisa menjelaskan adverb adalah adverb, ya, yang bisa menjelaskan adverb adalah adverb. Jadi adverb ini sudah dua yang bisa dia jelaskan. Yang pertama dia bisa menjelaskan adjektif atau menerangkan adjektif. Yang kedua dia juga bisa menjelaskan adverb itu sendiri. Ya, jadi ingat-ingat ini ya. Itu fungsinya adverb. Dia bisa menjelaskan adjektif, bisa menjelaskan adverb itu sendiri. Oke, gitu ya. Sebenarnya nanti dia bisa menjelaskan verb, bisa menjelaskan kalimat juga. Oke, tapi untuk ini dua aja dulu. Nah, untuk adverb enough sama dengan yang tadi di adjective phrase ya, tidak ada bedanya. Jadi kalau dia ketemunya adverb, oke, penggunaan adverb enough ini dia letaknya setelah head nanti ya. Oke, jadi polanya head dulu baru modifier enough. Berarti sama dengan adjective phrase, pola adverbial phrase itu ada dua ya, bisa dia modifier head, oke, dan bisa juga head modifier khusus untuk adverb enough. Ya, khusus untuk adverb enough. Dia polanya head modifier. Oke, ini khusus untuk adverb enough, polanya head modifier. Oke, jadi diingat-ingat ya. Nah, ini sebenarnya sama aja, hampir sama dengan adjective phrase tadi. Oke, jadi adjective phrase dan adverbial phrase polanya sama. Ya, yang membedakan hanya head-nya. Yang membedakan hanya ini di sini nih, head. Di sini head-nya. Ya, kalau adjective phrase di sini harus adjektif ya. Kalau adverbial phrase di head-nya itu harus adverb. Itu saja yang membedakan ya. Oke. Saya kira no need to talk for so long about this adverbial phrase ya. Oke, jadi hampir sama tadi dengan adjective phrase. Saya oke. Nah, tadi di noun phrase, oke, kembali kita recall ya. Di noun phrase yang bisa menjelaskan noun adalah adjektif. Nah, kemudian di adjective phrase yang bisa menjelaskan adjektif yang sebagai head ya. Adjektifnya yang bisa menjelaskan adjektif di situ adalah adverb ya. Tadi ada contoh-contohnya adverb of degree. Nah, di yang ketiga yang bisa menjelaskan adverb itu adalah adverb itu sendiri. Oke, yang bisa menjelaskan adverb adalah adverb itu sendiri. Oke. Nah, khusus untuk adverb enough, jadi kalau enough ini ketemunya dengan adjektif atau ketemunya dengan adverb, letaknya itu harus di belakang ya. Contoh. Saya kembali dulu ke
ke slide yang ini nih. Yang adjektif ya. Lihat enough kalau dia ketemunya dengan adjektif, ya hati-hati ya. Enough kalau ketemunya dengan adjektif itu letaknya harus di belakang. Ya, beautiful enough misalnya. Expensive enough ya, cukup mahal. Jadi kalau ketemunya enough-nya ketemu adjektif, letaknya di belakang. Sama dengan di adverbial phrase tadi, kalau dia enough-nya ketemunya dengan adverb, dia juga letaknya harus di belakang. Oke. Nah, pertanyaannya kemudian adalah kalau misalnya enough ini ketemunya dengan noun, kata benda, apakah dia harus di belakang juga? Misalnya, cukup cukup uang. Cukup uang. Saya punya cukup uang. I have, apa kira-kira bahasa Inggrisnya? Saya punya cukup uang. Ayo. Apa bahasa Inggrisnya tuh? Kalau cukup, saya punya uang yang cukup. Atau saya punya cukup uang. I have enough money. Ya, I have enough money gitu ya. Saya punya uang yang cukup. I have enough money. Oke, jadi tetap ya, jangan dibalik dia I have money enough. Nah, kalau enough itu ketemunya noun, ya sebagai noun dia, ketemunya noun ya, dia menjelaskan noun, ya, polanya tetap modifier head ya. Enough money. Oke. Jadinya nanti noun phrase ya, enough money. Headnya di money, berpenam, modifiernya enough ya, adjektif. Enough-nya sebagai adjektif. Oke, jadi itu khusus kalau dia ketemu adjektif dan adverb saja, dia letaknya di belakang. Oke. Kita lanjut ke jenis phrase yang terakhir untuk hari ini. Jenis phrase yang terakhir itu adalah prepositional phrase. Oke. Nah, untuk prepositional phrase itu didefinisikan ya frase atau phrase yang berpola preposisi plus object of preposition ya. Jadi preposisi plus object of preposition. Oke, kita perhatikan dulu contoh-contohnya. Kita perhatikan dulu contoh-contoh yang ada ya. Contoh-contoh. Oke, oke. Nah, di sini ada contoh yang pertama itu dari kayu. Oke, dari kayu. Kalau dirubah ke bahasa Inggris jadinya nanti from wood gitu ya, from wood. Nah, pertanyaan saya kalau misalnya from ini berdiri sendiri atau wood-nya ini saya hilangkan ya. Wood-nya kita hilangkan. Yang meninggalkan from saja. Bisa enggak dia berdiri sendiri from ini? Dari. Bisa enggak seperti itu? Dari. Nggak bisa ya, dia tidak lengkap gitu. Jadi dia tidak lengkap. Nah, makanya ketika ada preposisi from, ya ketika ada apapun itu, preposisi apapun itu, yang jelas dia preposisi. Ketika ada preposisi, dia butuh object of preposisi namanya. Dia pasti butuh object of preposisi untuk melengkapinya. Seperti kamu yang membutuhkan dia untuk melengkapimu. Iya. Oke, itu intermezzo aja. Oke, next. Jadi ketika ada preposisi, dia butuh object of preposisi. Di sini contohnya ada from wood ya. Jadi preposisinya adalah from, kemudian object of preposisinya adalah wood. Oke, object of preposisinya adalah wood berupa noun. Nah, kita ke contoh yang kedua ya. Untuk kamu, for you. Nah, bisa enggak you-nya kita hilangkan dan meninggalkan for sendiri di situ? Tidak bisa ya. For untuk apa gitu? Untuk siapa? Tidak bisa. Nah, jadi ingat tadi ketika ada preposisi, for ini kan preposisi ya. Ada preposisi, dia pasti butuh object of preposisi. Ya, di sini object of preposisinya adalah you. Yang kelas katanya adalah pronoun atau kata ganti ya, kelas katanya pronoun. Kalau yang tadi yang di atas itu object of preposisinya berupa noun ya, noun kata benda.
Kalau yang di nomor 2, objek of preposisinya itu berupa pronoun. Oke, sip. Atau kata ganti ya. Oke, yang ketiga, di samping sebuah mobil. Kalau di bahasa Inggris kan jadinya beside a car. Nah, kalau beside saja, beside di samping kan tidak lengkap kan? Nah, tidak lengkap, dia butuh object of preposition. Nah, beside ini kan preposisi, dia otomatis butuh object of preposition. Nah, object of prepositionnya itu adalah a car. Dia berupa rangkaian a car, noun phrase ya. Noun phrase. Oke. Nah, sehingga nah dari sini kemudian didefinisikan bahwa prepositional phrase itu adalah frase yang berpola preposition plus object of preposition ya. Jadi polanya preposisi kemudian diikuti oleh object of preposition. Oke. Jadi ingat saja ketika ada preposisi dia pasti diikuti object of preposisi. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apa-apa saja yang bisa jadi object of preposisi. Nah, jadi yang bisa jadi object of preposisi itu adalah, kalau dari contoh ya, yang pertama itu adalah noun. Kemudian yang kedua ada pronoun. Nah, kemudian yang ketiga ada noun phrase. Noun phrase itu yang bisa jadi object of preposisi. Oke, tapi secara umum yang bisa jadi objek of preposisi kita sebut saja dia noun dan kawan-kawan. Noun dan kawan-kawan itu noun family ya. Noun dan kawan-kawan itu berarti noun, pronoun, dan noun phrase. Oke. Noun, pronoun, noun phrase. Oke. Selain itu ada juga si gerund dan noun clause ya. Kalau teman-teman yang sudah belajar bahasa Inggris ya, mungkin di level-level atas sudah belajar gerund gitu ya, noun clause. Ya itu juga termasuk keluarga noun, gerund ya, noun clause. Oke, tapi yang kalau basicnya standarnya di sini yaitu noun. Kalau kita mengatakan noun dan kawan-kawan itu ya itu tadi ya, noun, pronoun, dan noun phrase. Oke, jadi itu noun, pronoun, noun phrase. Ya, jadi ingat-ingat ini ya, kalau noun dan kawan-kawan itu berarti itu ya, noun, pronoun, noun phrase, gerund dan noun clause gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi note-nya, preposisi, ketika ada preposisi, dia pasti membutuhkan object of preposisi. Oke, jadi itu ya intinya di prepositional phrase. Oke, dan yang bisa jadi object of preposisi adalah noun dan kawan-kawan. Jadi semua yang berbau noun itu bisa jadi object of preposisi. Ya, noun, pronoun, noun phrase. Yang kedengarannya noun-noun gitu. Oke. Contoh. The small door. The small door. Ini kira-kira frase apa nih? The small door. Oke. Cari intinya, head-nya, dan modifier-nya. Ya. Kalau tadi head-nya atau intinya itu lebih duluan mana? Modifier atau head? Tadi. Di umumnya. Umumnya frase itu modifier dulu baru head ya. Modifier dulu baru head. Oke, dan namanya head itu biasanya satu saja. Yang boleh lebih dari satu itu adalah modifiernya. Oke, untuk yang pertama the small door, headnya kira-kira yang mana? Headnya di door. Oke. Di door, headnya door. Modifiernya ini ya. Modifiernya ini. Small dan the. Oke. Door kelas katanya apa? Door kelas katanya noun. Ya. Door kelas katanya noun. Oke. Kalau small, sorry ini kan head tadi ya, head. Ini kan headnya. Oke, kalau katanya berupa noun. Nah, berarti yang bisa menjelaskan noun, ya ini berarti small. Small kan adjektif sudah pasti, sudah jelas ya, small itu adjektif. Ini adjektif, the juga adjektif gitu ya. Oke, dia menjelaskan door. The door, the small door. Oke, berarti ini secara keseluruhan dia adalah rangkaian apa?
rangkaian ini ya, noun phrase ya. Oke, jadi ini noun phrase. NP, kita singkat saja dia NP, noun phrase. Karena headnya berupa noun, the small door. Oke, kita lihat di contoh yang kedua, extremely difficult. Oke, extremely difficult. Kira-kira headnya yang mana? Intinya yang mana? Headnya. Ingat tadi pola frasa secara umum itu adalah modifier head ya, modifier head. Oke, jadi difficult ini mungkin besar adalah headnya, extremely ini adalah modifier. Oke, extremely difficult. Difficult kelas katanya apa? Kelas katanya apa tuh? Sorry. Adverbial. Difficult ini apa? Adverb. Difficult. Ya, Ya. adjektif. Ya, difficult itu adjektif. Yang extremely, yang bisa menjelaskan adjektif tadi apa? Yang bisa menjelaskan adjektif. Adverb. Sip, adverb. Nah, extremely tadi memang adverb ya, yang di adverb of degree di list ada di list tadi. Adverb of degree itu ada yang paling di atas extremely, kemudian ada to, so, very gitu ya. Oke. Berarti ini rangkaian apa nih? Frasa apa nih? Extremely difficult. Adjective phrase. Adjective phrase. Adjective phrase. Karena dia headnya berupa adjektif ya. Headnya berupa adjektif. Selanjutnya, at the station. At the station. Station. Mana? Kira-kira frasa apa nih? Ayo. Frasa apa ya? Apa? Ada yang tahu dia frasa apa kira-kira? Ini secara keseluruhan ya. At the station. The station sendiri, kalau the station, at the station, anggaplah di ini headnya, station headnya. Modifiernya itu adalah the, gitu ya. The station. Oke. Jadi the station ini modifier. The station ini berupa rangkaian noun phrase ya. Oh ya, itu ciri-cirinya kalau noun itu ada the gitu ya. Ada the. Jadi Anda tidak usah terlalu banyak mikir. Kalau sudah ada the, en, nah itu dia penanda noun, dia pasti noun, setelahnya itu pasti noun biasanya. Kayak ini the, meskipun di sini adjektif, tapi intinya itu berupa noun ya. Jadi gitu. Nah, the station ini kan noun phrase ya. Ini noun phrase. Headnya di station, kemudian modifiernya the, tapi diawali dengan at. At ini apa? At ini adalah preposition. Ya, at ini adalah preposition. Tadi kalau ada preposisi dia butuh apa namanya? Kalau ada Object of preposisi. preposition. Object of preposisi. Jadi yang jadi object of preposisi di sini adalah the station. Oke. Berupa noun phrase ya, berupa noun phrase karena dia berupa rangkaian. Oke, jadi secara keseluruhan at the station ini adalah prepositional phrase. Prepositional phrase. Ya, prepositional phrase. Jadi rangkaian secara keseluruhan dia prepositional phrase karena terdiri dari preposisi dan object of preposisi. Oke. Yang objek preposisinya the station. Terakhir, enough money. Headnya yang mana, modifiernya yang mana? Yuk. Headnya adalah Headnya money. ya, save headnya money. Tadi ini sudah dibahas nih. Modifiernya enough. Oke. Enough money ya, tetap. Jadi money-nya ini kelas katanya noun.
Money kelas katanya noun. Enough kelas katanya apa di sini? Ayo. Enough. Kalau ini noun, kalau headnya noun, enough-nya kelas katanya apa? Modifiernya kelas katanya apa kira-kira? Adjektif. Tip, adjektif ya. Karena apa tadi? Apa tadi? Yang menjelaskan noun adalah adjektif. Oke, sip. Yang bisa menjelaskan noun adalah adjektif ya. Yang pokoknya yang menjelaskan noun itu kita kategorikan sebagai adjektif. Oke, karena ini intinya ada pada noun, enough money berarti dia adalah noun phrase. Oke. Nah, oke, jadi itu ya. Oke. Jadi diingat-ingat aja itu yang catatan-catatan tiap-tiap pembahasan tadi di noun phrase ya. Kayak misalnya yang bisa menjelaskan noun ini adalah adjektif. Kalau di adjective phrase not-nya apa gitu ya. Kemudian ingat pola-polanya. Ingat tadi ya, umumnya di pola phrase itu umumnya ada modifier dulu baru head gitu ya. Ada modifier dulu baru head. Umumnya. Oke. Nah, ya mungkin ini dulu untuk pertemuan kali ini. Jadi ada yang dibahas ada 4 phrase ya. Ada 4 frase. Tadi ada noun, ada adjektif, ada verb dan prepositional phrase ya. Oke, terutama ini yang prepositional phrase itu nanti banyak-banyak akan disinggung di pembahasannya di soal. Oke, mungkin itu aja dulu untuk hari ini. Nanti silakan teman-teman silakan teman-teman cek di model ya. Cek di model di situ semuanya sudah available. Di situ sudah available untuk materi untuk ya kalau video sih belum, tapi ini PowerPoint-nya ada dan kuisnya juga sudah ada. Oke, nanti dikerjakan aja. So, I think that's all for our discussion today, our class today. Thank you very much. Segitu dulu ya. Oke, and we are going to meet again on Monday. Okay, guys. Thank you very much and see you. Tuh.